Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum ila akhiril ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat, para pemirsa yang insyaallah kita sama-sama dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah Ramadan kali ini, Ramadan 1447 Hijriah, dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan lancar sampai akhir bulan suci Ramadan, dan kita menemui bulan yang sangat menggembirakan kita adalah Aidil Fitri. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam semoga tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya kaum muslimin muslimat hingga akhir zaman. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun menjelang berbuka puasa kali ini kita akan membahas dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, dan alhamdulillah hari ini kita sudah menjalankan ibadah puasa. Di dalamnya ada kewajiban, di dalamnya ada sunnah, di dalam ada kebolehan yang kita lakukan selama itu baik, seperti membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan lain-lain sebagainya. Allah perintahkan dalam Al-Quran, Allah perintahkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menariknya dari perintah Allah ini, khususnya untuk ibadah Ramadan ini, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Nah, sebagaimana ayat dalam Al-Quran, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi ketika Allah memberikan kewajiban kepada kita, Allah tidak memberatkan. Allah memberikan rukhsah, Allah memberikan keringanan kepada kita. Itu apa? Nah, ketika kita tidak bisa melakukan puasa, maka di ayat itu dikatakan, apa contohnya adalah maridun, ketika kita sakit, aw ala safarin, atau kita dalam perjalanan, maka Allah memudahkan kita untuk boleh tidak berpuasa, akan tetapi membayar di hari yang lain. Itulah kemudahan yang diberikan Allah. Hampir setiap kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada kemudahan di dalamnya, ada rukhsah di dalamnya. Selain puasa, sebagai contoh, salat juga. Salat ketika kita sakit boleh salat duduk, boleh baring gitu. Bahkan sampai ketika kita tak bisa bergerak dan hanya dengan kedipan mata saja, kita tetap diperintahkan sholat, tapi ada keringanan bagi kita. Baik, nah itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kewajiban ada keringanannya. Akan tetapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini walaupun ada keringanan, walaupun ada rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk tidak berpuasa tadi ketika kita sakit, ketika dalam perjalanan, akan tetapi Allah bilang di dalam Al-Qur'an, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Nah, kalau kamu bisa mengerjakannya, maka Allah perintahkan untuk mengerjakannya, justru itu jauh lebih baik.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saimin saimat yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, dan kaum muslimin di mana saja berada. Insyaallah kita sama-sama dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu pasti ada keringanannya yang diberikan Allah. Artinya tidak 100% Allah menuntut yang berat seperti itu. Nah, contoh tadi puasa. Ketika kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan uzur, dalam keadaan bepergian, itu kan kita pergian musafir, Allah berikan, ya silahkan ganti di hari yang lain, atau fidyah, ya ketika sakit kita misalnya bayar fidyah yang udah uzur, ya yang udah uzur, yang tidak bisa berpuasa, sedangkan untuk mengganti membayar fidyahnya. Itulah luar biasanya kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita sekalian, yang dibebankan kepada kita. Artinya bukan menjadi suatu beban, Allah memberikan rasa kasih sayangnya. Nah, di bulan suci Ramadan ini juga demikian, Allah berikan kasih sayangnya kepada kita. Kenapa? Kita disuruh diperintah untuk berlapar-lapar gitu kan, untuk berhaus-haus. Ternyata ada hikmah di balik itu yang kita rasakan. Bagaimana kita merasakan orang-orang yang memang mungkin sama seperti kita nasibnya di hari itu ketika kita berpuasa, dengan orang yang mereka bukan berpuasa, memang orang yang mereka tidak punya kan. Nah, begitulah kita merasakan. Jadi Allah memberikan perintah itu tidak sekedar perintah, tapi Allah betul-betul memberikan hikmah kepada kita. Kita dapat merasakan bagaimana orang yang tidak punya, bagaimana kaum du'afa itu kan, sehingga kita merasakan betul, oh begini ternyata orang-orang yang tidak punya. Maka muncullah di dalam benak kita, dalam hati kita, muncul ada rasa ada kepingin membantu, itu kan, meringankan beban yang mereka alami. Nah, disitulah Allah memberikan perintahnya kepada kita. Selain tadi Allah memberikan keringanan, di baliknya itu juga ada hikmah-hikmah yang kita dapatkan. Semoga kita di bulan suci Ramadan ini tergugah hati kita, itu kan, melihat orang-orang di sekeliling kita. Jadi tidak hanya perintah yang kita lakukan itu hanya sekedar untuk diri kita, menyelamatkan diri kita. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita, Islam itu artinya menyelamatkan, selamat menyelamatkan. Jadi bukan hanya kita yang harus selamat, tapi selamat juga keluarga kita, selamat juga orang lain, selamat. Artinya semua kita beri keselamatan. Itulah Islam yang diberikan kepada kita. Nah, yang ketiganya, selain pertama Allah memberikan perintah, ada Allah ringankan. Yang kedua ada hikmah yang kita dapatkan. Yang berikutnya adalah kita merasa tergugah, bahwa kita merasa tidak hidup sendiri. Kita orang kaya karena ada orang miskin. Ya, kalau semuanya kaya juga, siapa yang akan membantu orang-orang kaya tentunya. Jadi Allah ciptakan dunia ini memang berbagai macam, artinya kita saling memerlukan itu satu dengan yang lainnya. Ya, orang tak mampu perlu kepada yang mampu juga jadi sebetulnya perlu dengan tidak mampu. Untuk apa? Untuk memberikan kebahagiaan. Nah, itulah sebetulnya perintah yang dibebankan kepada kita, yang bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian siraman rohani kita pada sore hari ini. Saya atas nama Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, IPARI Kota Pontianak, mengucapkan selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah Ramadan penuh sampai akhir Ramadan. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita mencapai derajat takwa. La'allakum tattaqun, seperti yang disinyalir dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila qomit tariq. Nas'alullah hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.